Bismillah, kita lanjut pada video ya part 4 membahas tentang Pancasila sebagai paradigma politik hukum. Apa yang dikatakan Mahfud MD di dalam bukunya membangun politik hukum menegakkan konstitusi. Bicara sebagai Pancasila sebagai paradigma politik hukum, yaitu sebagai pembukanya. Beliau mengungkapkan bahwa ketika angin reformasi berhembus dengan kencang dan merontokkan aturan main dan mainstream berbagai wacana politik Indonesia. Bagaimana kemudian di situ praktek-praktek orde baru, orde lama, dan orde baru di masa Soeharto rontok ketika adanya reformasi. Maka satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa hampir semua tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkan untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Jadi semua aspek itu menjadi perbincangan bagaimana kemudian melakukan reformasi. Aspek politik, ekonomi, khususnya kepada aspek politik ya, yang begitu terjadi perubahan yang besar, reformasi birokrasi. Nah, tetapi tidak ada yang mempersoalkan tentang Pancasila. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu hasil reformasi telah dirubah menjadi 4 kali amandemen. Tetapi Pancasila tidak ada yang mempersoalkan. Semua bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan ideologi negara. Ketika masyarakat menyatakan menolak P4 ini adalah di masa Soeharto memang P4 bagaimana kemudian Pancasila ya prakteknya itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Jadi tapi banyak menentang untuk ini, menolak tentang P4 ini. Tapi tidak ada yang mempersoalkan Pancasila itu harus diganti, tidak. Yang mempersoalkan bagaimana kemudian caranya untuk pedoman penghayatan pengamalan Pancasila ini. Cuman itu, tapi tidak mempersoalkan daripada Pancasilanya. Hal itu bukan berarti penolakan pada Pancasila, tapi sebaliknya justru keinginan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat terus dipakai dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam situasi apapun. Jadi karena memang Pancasila itu adalah nilai ideologi yang terbuka. Oke, selanjutnya kita masuk Pancasila, dasar dan ideologi yang kuat. Dua alasan Pancasila tidak bisa diganggu-gugat. Ini alasannya. Kenapa Pancasila itu tidak bisa diganggu-gugat? Yang pertama adalah Pancasila sangat cocok dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat menjebuk, yang beragam, terdiri berbagai suku bangsa, suku, bahasa, majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu. Nah, Pancasila itu memang sangat cocok untuk platform ini. Kita hidup yang beragam, agama kita berbagai macam agama, tapi disatukan dalam kata Pancasila. Yang kedua adalah kenapa Pancasila itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya, bagaimana Pancasila termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, sehingga jika Pancasila diubah berarti pembukaan Undang-Undang Dasar pun diubah. Nah, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu kalau misalnya Pancasila itu dirubah maka berubah pula, nggak bisa kan? Berarti pernyataan di situ bahwa kita sebagai negara merdeka itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau Pancasila dirubah, berarti pernyataan mengatakan bahwa kita sudah tidak merdeka karena berubah. Jadi makanya Pancasila itu tidak bisa diganggu-gugat karena dua alasan ini. Masuk Pancasila sebagai paradigma hukum.
sebagai paradigma hukum dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi, bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan paradigma. Jadi Pancasila itu sebagai kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi apapun yang akan dilakukan oleh bangsa ini, bagaimana mengarahkan bangsa ini harus mengacu kepada kerangka Pancasila itu. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita membuat hukum baru harus sesuai dengan. Makanya kan nanti tata urutan berundang-undang 11-12 itu. Yang tertinggi adalah bagaimana kemudian undang-undang kalau saat ini kan. Dan Pancasila sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Orientasinya mengarah ke Pancasila. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara memang berkonotasi hukum yuridis. Dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya. Jadi apapun secara undang-undang kita itu membuat aturan, pemerintah membuat aturan, undang-undang, permen, perda, dan lainnya. Itu maka harus ada hierarkisnya. Paling tinggi itu adalah kalau dalam Undang-Undang 11-12 itulah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 itu ada termaktub di situ Pancasila pembukaannya. Maka harus secara hierarkis itu harus bersumber dari itu. Sedangkan Pancasila ini, jadi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah berkonotasi kepada hukumnya. Kalau Pancasila sebagai ideologi berkonotasi kepada program sosial. Bagaimana kemudian sosial politiknya. Tempat hukum menjadi salah satu alat dan karenanya juga harus bersumber darinya. Jadi sistem politik kita bagaimana program sosial politik kita itu harus bersumber dari mana? Politik hukum Pancasila. Itu harus bersumber dari sana. Yang selanjutnya adalah alasan Pancasila harus menjadi paradigma dalam pembangunan hukum. Ya harus ada nih paradigma hukum itu karena penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi Bapak jelaskan di video-video yang sebelumnya bahwa memang Undang-Undang Dasar itu paradigmanya itu karena termaktub di situ Pancasila pembukaannya. Kemudian TAP MPR dan selanjutnya adalah norma fundamental negara. Itu menjadi kenapa alasan Pancasila harus menjadi paradigma dalam pembangunan hukum. Ini penjelasan yang terlalu panjang. Penjelasan ini nanti bisa bagi itu penjelasan Undang-Undang 1945, tapi MPR nomor 20 MPRS 1996 dan norma fundamental negara. Ini norma fundamental negara itu bagaimana Pancasila kemudian menjadi fundamental ataupun fundamental negara, norm fundamental negara. Atau state fundamental norm adalah standar menyatakan tidak menggunakan istilah ini kan itu menjadi tertinggi daripada negara kita. Selanjutnya adalah belajar dari pengalaman Orde Lama dan Orde Baru. Ini politik hukum lama adalah orde bersama-sama menyampaikan politik otoriter. Jadi menampilkan Orde Lama, Orde Baru itu ada menampilkan dalam bukunya Mahfud MD itu adalah menampilkan politik otoriter di zaman ini. Nah, kemudian ada perbedaan nanti Orde Lama dibangun melalui pelanggaran secara terang-terangan kalau Orde Lama. Sedangkan Orde Baru atau politik Soekarno itu adalah bagaimana sistem politik otoriternya dibangun dengan kehati-hatian melalui cara-cara yang tampak konstitusional, yakni menyediakan peraturan lebih dahulu bagi apa yang dilakukan. Oke. Ini sebagai pengantar, apalagi yang di bagian belajar dari pengalaman Orde Lama dan Orde Baru. Kita nanti bisa diskusikan lebih panjang terkait ini. Apa perbedaannya adalah bagaimana kemudian Soekarno lebih hati-hati, Soeharto sudah terstruktur. Tapi politiknya adalah politik yang otoriter, dikatakan oleh berbagai penelitian, termasuk di penelitian daripada Mahfud MD. Inilah yang kita akan diskusikan 4 video pada pertemuan ini membahas tentang paradigma politik nasional.
Selamat menyaksikan.